Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 9 subtema 2. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan yaitu yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam alternatif. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan gundul. Dan yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Kemudian, hak terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, kita dapat memperoleh udara yang bersih. Yang kedua, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Dan yang keempat, memperoleh lingkungan yang bersih dan juga sehat. Berikut ini adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan. Kemudian, menjaga kelestarian lingkungan. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur, mengikuti pendidikan dasar, membela negara, dan menjaga nama baik negara. Kemudian, selanjutnya adalah pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Kemudian, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Kemudian, mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah, mendapat pendidikan yang layak, dan memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Semua sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Bisa kita lihat, di sini ada hak memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, menikmati keindahan sumber daya alam, dan memanfaatkan bahan bakar minyak. Kemudian, kewajibannya adalah membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam diperlukan kerjasama. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan, misalnya ketersediaan sumber daya alam yang habis atau terancamnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut tetap lestari. Berikut ini adalah contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, melakukan kegiatan reboisasi. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.